Terpujilah nama Tuhan kita, amin. Amin. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Saudara, saya bersyukur pujian ini dinaikkan. Pujian ini udah begitu lama. Ini tentang cerita Roh Kudus yang dicurahkan. Betapa besar, betapapun apa yang saat ini sedang terjadi di dunia, di muka bumi ini, di Indonesia, di Pekanbaru. Saya berkeliling ke beberapa kota, tidak sedikit yang mengalami kejatuhan, kebangkrutan, tapi tidak sedikit juga yang bertahan, dan tidak sedikit juga yang diberkati oleh karena pandemi ini. Apapun yang kita alami, satu yang tidak pernah Tuhan lupakan, yaitu adalah umatnya yang dikasihinya. Tuhan katakan, sekali-kali pun aku tidak akan pernah meninggalkan umatku, dan sekalipun aku tidak akan pernah meninggalkan umatku. Terpujilah nama Tuhan, amin. Bukankah Allah kita Allah yang dahsyat? Oleh sebab itu, hadapilah semua dengan senyuman. Bukankah anggur baru yang dicurahkan itu untuk kita bersuka cita? Amin. Amin. Dasar kita sukacita bukanlah berkat. Dasar kita memuji Tuhan bukanlah berkat. Tapi dasar kita memuji Tuhan adalah keajaiban Tuhan sendiri. Kehadiran Tuhan sendiri, itulah dasar kita memuji Tuhan. Amin. Saudaraku, saya diajarkan Tuhan untuk mengajar umat Tuhan dan mengajak umat Tuhan untuk menyembah bersama-sama. Izinkan saya selama ibadah ini untuk mengajak kita menyembah Tuhan. Saya akan membagikan firman Tuhan, tetapi di tengah-tengahnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudara mau? Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang layak disembah. Allah kita adalah Allah yang begitu luar biasa. Dalam 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 4 dikatakan, Daud menandakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Dia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku selamat daripada musuhku. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga." Ini adalah kisah Daud. Daud adalah seorang penyembah yang hidupnya tidak mudah. Pada masa kecilnya dia disuruh menggembalkan domba yang hanya 2-3 ekor saja jumlahnya. Tetapi dengan begitu tanggung jawab yang kecil, dia harus menghadapi singa, bahkan beruang katanya. Dan tingkah lakunya juga tidak sempurna. Dia pernah mengalami pencobaan dan dia akhirnya jatuh dalam dosa. Batsheba, dia berzina dengan Batsheba. Ada 2 raksasa yang sebenarnya Daud hadapi. Yang pertama adalah Goliat. Dan kita tahu, hanya dengan sebuah batu ali-ali, lalu dia lemparkan dan akhirnya Goliat kalah. Dan yang kedua mungkin saudara jarang baca, yaitu Yisbi-Benob di dalam 2 Samuel 21 ayat 16. Kalau yang ini dia hampir kalah. Dan bahkan di Alkitab katakan Yisbi-Benob berpikir dia akan menewaskan Daud. Tapi akhirnya dia memenangkan pertempuran karena dia juga dibantu oleh pengawal-pengawalnya. Saudaraku, sebenarnya banyak dalam kehidupan kita. Kita mungkin berpikir tokoh-tokoh Alkitab ini hidupnya enak,
hidupnya lurus. Enggak, saudara. Mereka juga penuh tantangan, sama seperti kita. Bahkan hidupnya tidak enak. Dia harus hidup di gua dalam pelarian. Dia harus hidup tidak mudah. Dia juga tidak sempurna, dia pernah berdosa. Tapi itu tidak menyurutkan langkahnya untuk menyembah Tuhan. Dan Daud adalah seorang penyembah yang tidak sempurna dan tidak mudah hidupnya. Tapi dia mengenal hati Tuhan dan memiliki hati Tuhan. Amin, saudara. Saudara dan saya juga Tuhan kasih kesempatan yang sama. Ketika kita menyembah, kita jadi mengalami mengapa kita diciptakan. Dan kita mengalami Dia. Darin mengatakan itu dalam bukunya. Ketika kita menyembah, sebenarnya kita maju dan mau berpengalaman dengan Dia. Saya akan mengajak kita sama-sama menyembah lagu ini. Bila hati terasa berat, pergumulan kita begitu kuat, tetapi Tuhan adalah yang satu-satunya layak kusembah. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya,
Thank you Jesus. Bapak Surgawi, terima kasih karena Tuhan, anugerah-Mu sudah cukup bagi kami semua. Anugerah-Mu sudah cukup. Baik, kita baca lagi dalam 2 Tawarikh 5. Dikatakan dalam 2 Tawarikh 5, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi dengan awan. Wow. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Wow, haleluya. Ini adalah kisah ketika peresmian Bait Salomo. Dan ketika jemaat menyanyikan pujian dan penyembahan, turunlah awan. Dan itu adalah awan kemuliaan Tuhan. Dan awan kemuliaan Tuhan itu dirasakan bahkan sampai ke fisik para imam-imam, sehingga dia tidak tahan berdiri. Eugene Peterson katakan bahwa penyembahan adalah suatu penghormatan kepada Allah ketika Ia datang. Ketika kita menyembah, sebenarnya kita sedang menunjukkan rasa hormat kita. Ketika seorang presiden datang, kita bahkan meninggalkan pekerjaan kita untuk hadir dalam acara yang dihadiri oleh presiden tersebut. Dan di dalam ruangan itu, jangankan ngangkat telepon, ngobrol aja kita nggak mau. Karena kita nggak mau melewatkan satu detik pun perkataan presiden yang akan kita dengarkan. Ada WA masuk kita nggak peduli, karena kita hormat sama presiden kita. Teman kita mau nanya apa-apa, nantilah itu presiden lagi ngomong deh. Saudara, dalam pertemuan jemaat, bukankah Allah kita hadir? Sebenarnya tidak perlu diingatkan, jangan lihat WA, jangan lihat telepon. Sebenarnya tunjukkan rasa hormatmu kepada Tuhan. Amin. We honor Him. Bukan karena disuruh-suruh, karena kita sayang pada Allah kita. Kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Dia. Amin. Ajaib sekali. Tom Wells katakan bahwa penyembahan adalah respon terhadap kebesaran Allah. Ada satu kisah, saya sering naik pesawat pulang pergi. Lalu ada seorang anak kecil, pada satu liburan, mungkin dia liburan ya. Terus dia bilang, mama, kita terbang nih. Wah, sebentar lagi aku lihat dunia, lihat Pekanbaru dari atas. Dia begitu excited. Saya waktu itu berpikir, apanya ini? Biasa aja. Karena saya sudah melakukan dengan biasa. Tapi Tuhan ingatkan pada saya,
kamu kurang ada rasa wow-nya. Kamu gak merasa bersyukur kamu bisa naik pesawat. Saat itu dia bilang, iya ya, seharusnya aku biasa dan bisa menerapkan rasa syukurku senantiasa. Saudara, jangan biarkan di dalam ketika kita berkumpul ada yang dengan serius mengangkat tangan, bahkan dia bisa menangis, dia bisa bersorak, tapi saudara diam saja. Saudara kehilangan rasa wow itu. Respon terhadap kebesaran Allah. Allah kita Allah yang besar. Allah kita Allah yang hebat. Kalau saudara pernah merasakan kesembuhan dari penyakit COVID yang bergejala, saudara bisa merasakan keluar dari kematian, saudara. Ketika saya melihat pastor, saya bilang luar biasa. Memang mujizat itu masih ada. Mungkin pastor mau nonton kita sama-sama saat ini di rumah sakit. Kita kasih say hi lah untuk pastor. Kasih tepuk tangan juga boleh. Haleluya. Amin, saudaraku. Saudara mau nunjukin rasa hormatnya? Salah satu rasa hormat yang paling dalam adalah disebut proskuneo. Dia bisa bersujud bahkan kepalanya sampai ke lantai. Saudara, saya tidak mewajibkan, saudara silakan saja. Ya, saudara mau berdiri juga boleh. Ada yang berdiri mengangkat tangan, tanda menyerah. Saudara mau berserah. Karena lagu apapun saudara bisa menginterpretasikan masing-masing. Oleh sebab itu ketika sebuah lagu dinyanyikan, dia bisa ada yang berlutut, dia bisa ada yang berdiri, dia bisa ada yang mengangkat tangan, ada yang menangis, ada yang bersorak, silakan. Karena sebenarnya itu sedang menunjukkan rasa wow kita kepada Tuhan. Respon kita terhadap kebesaran Allah kita. Amin, saudaraku. Saudara mau? Yuk kita sama-sama puji Tuhan. Satu kata lagi, dengan kita memuji dan menyembah Dia dan memuliakan namanya tidak berarti kita menambahkan apapun pada Tuhan, tetapi hanya berarti kita mengakuinya sebagaimana adanya Dia, dan dengan demikian kita memuliakan dan menghormatinya. Dalam Wahyu dikatakan lagi, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ada yang bilang gini dulu, kita enak nanti ya muji Tuhan selamanya di sorga. Itu bagus, tapi baca dong ayat ini. Ayat ini bilang apa? Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi. Artinya selama kita masih di bumi pun kita bisa merasakan rasa surga itu. Haleluya. Amin. Amin. Cari wajah-Mu, bukan berkat-Mu. Ku beri pujian yang tertinggi.
Raja yang kekal, haleluya. Haleluya. Engkaulah Raja kami. Engkaulah Allah kami. Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah penyembuh, Allah mujizat, Allah yang kemenangan. Haleluya, 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 Lord. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Layaklah Engkau disembah, Engkau Raja semesta alam. Silakan duduk saudaraku. Saudara boleh datang kepada Tuhan saat ini. Sembahlah Dia. Mulailah belajar untuk fokus kepada Allah pada hari ini. Jangan kau terlalu peduli dengan apa yang kau butuhkan. Mulailah dari Allah, karena kebutuhanmu akan Dia cukupkan. Kebutuhanmu akan Dia penuhi. Bisnismu akan Dia berkati. Tapi mulailah dari Dia. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oh haleluya, oh haleluya, Lord. Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus, Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-6 katakan, ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang.
Allah yang layak disembah. Kita menyembah sama-sama, Bapak. Kita sudah sama-sama menyembah bahwa Dia layak disembah dan dimuliakan. Pertanyaannya adalah, sebenarnya kita layak gak untuk menyembah Dia? Bukankah firman Tuhan katakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah? Lalu kalau ketika kita berbuat dosa, apakah kita layak untuk menyembah Dia? Lalu yang kedua, layak gak kita kalau misalnya kita datang ketika kita lagi berhasil menjaga kekudusan, atau kita datang berkat, Tuhan, ini aku berhasil, aku sudah berdoa untuk kesembuhan dan orang itu sembuh, lalu ini aku sukses Tuhan, aku bawa ke hadirat-Mu. Sebenarnya apakah itu alasan kita menyembah Tuhan? Yesaya dibilang gini, sebenarnya semarakmu seperti bunga di padang, nggak terlalu hebat-hebat amat. Tapi yang luar biasa apa? Tuhan bilang apa? Dalam Matius dibilang gini, Dia sebenarnya mengundang yang lain dulu. Dia mengundang bangsa Israel terlebih dahulu. Tapi karena bangsa Israel tidak mau, Dia datang kepada bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya. Amin. Dan Dia bilang, udah masuk semua ke dalam kerajaan-Ku. Aku ingin kalian masuk dan menikmati kebahagiaan bersama-sama denganku. Itu sebabnya dalam kehidupan saya belajar. Saya tahu saya punya kekurangan. Saya tahu beberapa kali saya melakukan kesalahan dalam hidup saya. Tapi saya nggak mau berhenti untuk menyembah Dia. Saya nggak mau berhenti untuk duduk di kaki Tuhan dan memuliakan Dia. Karena saya sadar, saya rugi kalau melakukan itu. Karena saya datang bukan dengan semarak kehebatan saya. Saya datang hanya satu, memenuhi undangan Bapa saya sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Kalau kita datang karena undangan, udah deh. Tadi pagi habis marahan, nggak apa-apa. Tadi pagi, nggak sempet jadi bohong, ya udah nggak apa-apa, datang sini. Kemarin baru dipecat, ya nggak apa-apa, datang ke sini. Marilah datang kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Itu firman Tuhan bilang. Lukas 12 ayat 33 dan 34 katakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hatimu berada, di situ kalau di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Akankah kita menyembah Tuhan membawa harta kita? Jangan. Karena nanti harta kita ada berada di harta kita itu. Datanglah kepada Tuhan. Ada satu lagu yang luar biasa. Dia bilang, aku datang ke dunia ini gak bawa apa-apa. Kalaupun aku datang dan kembali lagi kepada Bapa, juga gak bawa apa-apa.
Jadi saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kalau engkau diberkati, berilah kepada yang lain. Kalau engkau kurang, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kau juga gak akan bawa apa-apa nanti. Amin. Bersyukurlah senantiasa. Ketika kita datang kepada Tuhan, mau kita lagi seneng, mau kita lagi sedih, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku juga gak bawa apa-apa. Kalau aku nanti bersama-sama dengan engkau, aku gak bawa apa-apa. Sebab itu kalau aku punya waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan, aku akan pakai waktu itu. Jangan sampai nanti ketika Tuhan akan memanggil engkau merasa, waduh, sayang waktuku terbuang dengan mengeluh akan dunia ini. Karena saya kasih tahu saudara mengeluh pun akan dunia ini, gak berubah dunia. Saudara pun gak berubah. Betul? Saudara mengeluh akan pandemi ini, si COVID itu gak akan lari. Marah pun saudara sama dia, gak lari dia. Hadapi saja semuanya. Karena kita tahu, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh karena COVID, mereka adalah pejuang-pejuang iman juga. Diberkatilah mereka karena mereka bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau saat ini ada orang-orang yang disembuhkan oleh karena COVID, diberkatilah mereka juga. Karena mereka juga masih bersama-sama dan kita melayani Allah kita yang hebat dan besar. Amin saudara. Semuanya bukankah hanya oleh karena perkenanan Tuhan? Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih luar biasa. Kalau engkau disembuhkan, engkau bagikan pengalamanmu, bagaimana Tuhan mengubah hidupmu. Saya pernah berkali-kali mengatakan, saya diubahkan Tuhan ketika saya dapat penyakit COVID. Satu hal yang saya dapatkan, ternyata hidup itu berharga. Dan Tuhanku itulah yang membuat aku berharga. Yang kedua, aku semakin cinta sama istri aku. Iya. Pengajaran Tuhan mungkin lain-lain, gak apa-apa. Silahkan. Bagikan. Ya. Karena itu akan memberkati kita semua. Haleluya. Kita nyanyikan sebuah pujian ini. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita sama-sama nih. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua
percaya hanya ini yang kami punya Tuhan, untuk kami bisa persembahkan kepadamu. Emas dan perak Engkau tidak tertarik Tuhan. Semarak kami pun seperti bunga di padang, yang hari ini tumbuh besok bisa layu. Tetapi hati yang menyembah, hati seorang hamba yang turut kehendak-Mu, itulah yang Kau suka Tuhan. Biarlah kami belajar semasa kami masih ada di dunia ini untuk mengejar perkara-perkara yang di atas Tuhan. Karena semuanya akan pudar, semuanya akan hilang. Bahkan bisa semalam itu tidak menjadi ada lagi. Tetapi legasimu Tuhan, itu akan senantiasa ada sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Jesus, thank you. Terima kasih. Dalam kitab Wahyu pasal 5, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dia membeli kita dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Katakan amin. Dan kalian akan memerintah sebagai raja di bumi. Gak percaya ya? Gak percaya ya? Dan saudara-saudara akan memerintah sebagai raja di bumi. Sudah mulai ada yang mulai. Dan saudara-saudara akan memerintah sebagai imam dan raja, kata Tuhan. Dan akan memerintah sebagai raja-raja di bumi. Ini bukan Kudus 3 ayat 4. Ini Wahyu 5 ayat 9 dan 10. Wahyu itu diwahyukan kepada Yohanes. Dan Yohanes bilang, aku melihat akan ada suatu masa bahwa umatku akan memerintah sebagai raja-raja di bumi, katakan. Haleluya. Akan ada satu masa. Bisa masa itu kita, bisa masa itu anak-anak kita, tapi bisa juga masa itu adalah masa 1000 tahun nanti. Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang harus kita siapkan. Ini aku Tuhan, hati seorang hamba. Aku siap kapan aja Kau perintahkan. Amin. Aku siap kapan saja Tuhan. Kalau jabatanku imam, aku akan menjadi imam yang baik dalam bait-Mu. Kalau aku menjadi raja, aku akan menjadi raja yang baik dalam kerajaan-Mu. Haleluya. Amin. Karena aku akan mengangkat engkau bukan menjadi ekor, tetapi kepala, kata Tuhan. Katakan amin. Aku akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Kamu akan menjadi imam dan raja, kata Tuhan. Saya waktu baca ini berbalik lagi, balik saya buka kembali. Saya cari terjemahannya, enggak ada terjemahan lainnya, ini terjemahannya. Kita akan menjadi imam-imam bagi Allah. Di sini kita akan menjadi raja-raja. Di sini bukan hanya jadi Raja Parhata, bukan hanya jadi Raja Hadap. Ini raja.
Raja di sini bisa diinterpretasikan banyak. Saudara silakan interpretasi sendiri. Bebas. Ada yang mengartikan bahwa ini adalah pemimpin-pemimpin. Ada yang dikatakan bahwa ada yang menjadi pemimpin-pemimpin, ada yang menjadi penguasa-penguasa, ada yang pengusaha-pengusaha, ada yang menjadi punya kebun, ada yang punya ini banyak, ada yang ketua RT RW, silahkan, itu sah saja. Ya, sudah bebas menginterpretasikan. Tapi apa? Yang pasti jangan engkau mau menjadi ekor. Ya sudahlah, gimana nanti? Enggak. Ciri seorang raja atau ciri seorang calon raja, dia siap memerintah. Itu kayak seorang pilkada, ada 4 calon pilkada. Itu kalau ngomong calon-calonnya ini semuanya udah kayak wali kota semua, meskipun ada yang masih calon. Ya, 1 yang dapat, 3 gagal. Setelah gagal pun dibilang apa? Pak Wali gitu. Padahal dia bukan wali kota lagi, sudah wali kota yang gagal atau calon wali kota yang gagal. Tapi apa? Yang penting apa? Gayanya dulu. Amin. Yang penting gayanya dulu, mentalnya dulu, mental pemimpin. Dan itulah saudara dan saya. Dan Tuhan bilang apa? Mereka akan kujadikan raja dan imam bagi Allahku. Haleluya. Penyembahan yang sejati, kita mengakui Tuhan bahwa Dia layak disembah dengan semarak kemuliaan dan kebesarannya. Dan kita menyadari bahwa kita diundang atau dilayakkan untuk menyembah Dia. Dan kita datang sebagaimana kita adanya dan menyembah Dia segenap hati. Kita tidak perlu bersandiwara. Nah, itu lebih tepat, datang kepada Tuhan. Seolah-olah pas datang karena masuk gereja tiba-tiba jadi baik aja gitu. Enggak. Saudara boleh datang. Tuhan, tadi aku habis marah Tuhan, tapi aku pengen menyembah Engkau. Ampuni aku ya Tuhan ya. Sucikan aku ya. Udah. Beres. Ya, bila perlu misalnya marahan sama istri, cium istrinya. Gitu. Maafin aku tadi ya. Enak. Kalau di rumah pasti diromelin. Kalau di gereja nggak berani istri ngomel. Jadi minta maaf di gereja, cepet tuh. Pasti dibilang iyalah. Kalau nggak tak laporin pastor loh. Ya. Begitu juga dengan kalau ada temen gitu ya. Datangin aja, aku minta maaf ya. Tapi dalam gereja aja. Kenapa? Aku mau menyembah Tuhan. Pasti bilang, ya sudahlah, nggak akan ngebahas. Kamu sih nggak akan. Kenapa? Nggak sempet. Amin. Yang penting hatinya beres dulu. Beres. Jangan direkayasa. Usah apa adanya aja deh. Ya. Enggak apa-apa kok datang sama Tuhan dengan apa gitu. Tapi harus dengan hati yang mau intip menyembah Dia. Hati yang hamba, mau nunduk, mau turut. Coba kalau misalnya ada seorang pelayan ya. Dia bekerja suami istri. Ini mungkin cerita orang hitam pada masa 1900-an. Suaminya kerja di ladang, istrinya kerja sebagai pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Lalu majikannya ada. Di kamar dia sedang berantem sama istrinya tuh, yang si budaknya ini. Kamu nih tadi gini, kamu gak nyiapin. Pas dipanggil sama majikannya, Rudolfo, meskipun lagi ngobrol dan bukan lagi ngobrol, lagi berantem, dia langsung nyaut gak? Atau tunggulah dulu, kubereskan dulu ini sama istriku. Gitu enggak? Enggak. Seorang hamba itu apa? Siap bos, ditinggalkan ya istrinya. Terus si nyonya bajikannya, Mercedes gitu ya, Maria Mercedes namanya. Mercedes, ya nyonya, langsung datang dia. Yang lagi berantem stop. Karena apa? Dia tahu dipanggil tuannya. Amin. Haleluya. Kalau itu hati seorang hamba namanya. Ya kan? Sebab itu mari, kalau saat ini dibilang, Pak Tosa, this is the time for you to worship me God. Kata Tuhan. Tenanglah Tuhan, tadi Dewi gak nyiapin makanan sama aku. Telurnya asin kali.
Nggak tahu mau kawin lagi kali dia, katanya. Tapi enggak, ini ece-ece nih ya. Enggak gitu, gak usah. Langsung, Pak Sam, siap, siap bos. Langsung dia menyembah. Wah. Kalau Sani nggak disuruh aja, dia langsung tiba-tiba sama bosnya tuh, pastor, dan dia langsung dia, apa yang perlu dibantu pastor? Langsung siap dia. Nggak sendirian lagi, bawa istrinya dia. Terus namanya siap pada atasan. Bukankah kita seharusnya seperti itu kepada Allah kita yang hidup? Amin. Haleluya. Yuk kita nyembah Tuhan lagi lah. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Saya bersyukur saat ini saya bisa bicara di tengah-tengah kita semua, menyampaikan engkau calon imam dan calon raja. Angkat tanganmu. Berdiri tengah umatmu dari salah suku bangsa, dari umatku yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Layak untuk berikan
Darahnya menyembuhkan. Darahnya menyembuhkan. Saat ini Tuhan akan menyembuhkan yang sakit di tengah-tengah kita, dan akan menyembuhkan orang-orang yang kita cintai dan kasihi di luar sana. Saat ini tumpangkanlah tangan atas tubuh bagian yang sakit dimanapun kau berada, dan di tempat tubuh yang sakit saudara-saudaramu berada dimanapun dia berada. Kita akan berdoa bersama-sama karena urapan kesembuhan itu mengalir saat ini dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami menumpangkan tangan atas orang sakit. Kami berdoa tubuh apapun itu, organ apapun itu saat ini sembuhlah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk mujizat-Mu boleh terjadi dimanapun pelayanan kami berada. Terjadilah Tuhan di Kerinci, di Duri, di Rupak, di Talang Kedabu, semuanya Tuhan, di Kandis. Tuhan berikanlah mujizat-Mu di sana dimanapun mereka berada. Karena Engkau Allah yang hebat, yang mengangkat kami sebagai imam dan raja, dan akan memerintah di bumi ini Tuhan, bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hebat. Kau luar biasa. Kau luar biasa. Kau luar biasa. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba selesai berbicara di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Tapi kami berdoa, hamba berdoa, biarlah kami boleh senantiasa membawa hati penyembahan itu dimanapun kami berada. Karena Engkau layak disembah. Biarlah hati seorang hamba, hati penyembah, kami bawa kemanapun, di rumah kami, di tempat kerja kami, di jalan, di pelayanan kami, dalam hubungan keluarga, suami dan istri. Kami harus memulai dari Engkau, karena Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan yang hebat. Dipermuliakanlah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus.